Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala, yang mana ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada halaman 154. Silakan dibuka kitabnya, halaman 154. Setelah kita membahas tentang tauhid yang kedua, yaitu tauhid apa? Tauhid uluhiyah, beserta dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, maka beliau hafizahullah ta'ala menukil penjelasan dari kitab Syarah Ushulul Iman bahwasanya pengambilan Tuhan-Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua bukti. Artinya, orang-orang yang telah menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, maka telah terbatalkan dari dua bukti. Artinya tidak benar apabila mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan bagi Allah. Dari dua bukti. Bukti yang pertama, Tuhan-Tuhan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Apa itu keistimewaan uluhiyah? Karena mereka adalah makhluk. Mereka adalah makhluk. Makhluk itu yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Ya. Jadi mereka tidak memiliki keistimewaan uluhiyah karena mereka diciptakan, bukan yang menciptakan. Ya, tidak dapat menciptakan dan juga tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak dapat menolak bahaya, serta tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Maka berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tidak memiliki sedikit pun keistimewaan dalam uluhiyah. Dalilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ketiga, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا wala yamlikuna mautan wala hayata wala nusyura. Ya, artinya mereka menjadikan selain Allah sebagai alihah, Tuhan-Tuhan yang disembah, padahal la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu pun juga, bahkan diri merekalah yang diciptakan. Ya, patung ciptaan manusia, buatan tangan manusia. Demikian pula segala sesembahan pohon, batu,
jimat dan lain sebagainya, itu adalah ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Dan tentu saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka diciptakan. Demikian pula wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka tidak mampu untuk apa? Menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Yang telah kita sebutkan tadi, sesembahan-sesembahan selain Allah, baik dalam bentuk patung, batu, kayu, pohon, matahari, sampai pun orang saleh yang telah mati, yang disembah, yang diminta, menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu. Mereka menolak madarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, artinya apa? Pohon misalnya, suatu ketika terkena hempasan angin, badai yang sangat keras, ya ambruk, tidak bisa mempertahankan diri mereka sendiri. Ya, demikian pula segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Demikian pula wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Dan tidak pula mereka ini memiliki kemampuan untuk mematikan, menghidupkan ataupun membangkitkan kembali. Karena yang bisa melakukan ini semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah satu-satunya yang memiliki keistimewaan uluhiyah. Selain Allah tidak ada. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 22 23. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka orang-orang yang kalian anggap selain Allah sebagai apa? Sesembahan, sebagai Tuhan. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka pada hakikatnya apa? Tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Biji yang paling kecil mereka tidak memiliki kekuasaan. Ya. Demikian pula mereka sama sekali tidak memiliki apa? Peran. Ya, tidak memiliki peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirk wa ma lahu minhum min zahir. Ya, mereka yang diseru selain Allah, yang diagungkan, yang disembah, yang diminta-minta, tidak sedikit pun memiliki peran dalam penciptaan langit dan bumi. Bagaimana memiliki peran? Mereka sendiri belum diciptakan. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut mungkin belum diciptakan. Bagaimana bisa diminta, diseru, diibadahi, disembah? Ini adalah hal yang apa? Mustahil, enggak masuk akal. Ini bukti yang sangat nyata. Demikian pula wa ma lahu minhum min zahir. Serta tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Tidak ada di antara mereka yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mereka apa? Tidak membantu sama sekali. Sekali lagi, mereka belum diciptakan, apalagi mau apa? Membantu ataupun memiliki peran. Taib. Demikian pula dan syafaat pertolongan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat.
Intinya pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ya meminta ataupun memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada mereka, ya wahai orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, panggil itu siapa yang kalian seru selain Allah. Ya, serulah mereka, panggil mereka yang kalian seru selain Allah. Mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memiliki kekuasaan sebiji sawi pun juga. Maka bagaimana mungkin mereka berhak untuk diibadahi oleh manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 191 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Yang artinya, apakah mereka berbuat syirik kepada Allah terhadap sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun juga, bahkan mereka sendiri diciptakan. Ya, ini sama seperti ayat sebelumnya ya. Bahkan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Wala anfusahum yansurun. Ya, mereka tidak bisa menolong orang lain, apalagi hanya sekedar menolong diri mereka sendiri. Ini keadaan apa? Keadaan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Justru yang menjaga, yang merawat, yang menolong mereka itu adalah para penyembahnya. Ya, lihatlah akal manusia. Akal manusia tatkala sudah tidak sesuai dengan fitrahnya, ya, meminta-minta kepada sesuatu yang justru sesuatu itulah yang sebenarnya apa? Dilayani, dibersihkan. Kalau ada kotor dibersihkan, kemudian kalau ada yang rusak diperbaiki dengan tangan-tangan mereka. Kalau catnya mengelupas dicat ulang, ya, dengan tangan-tangan mereka. Tapi ketika sudah jadi bagus, mereka minta-minta. Mereka jadikan sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana akal ini diletakkan? Ya. Seandainya mereka itu mampu memiliki kekuasaan sedikit saja, mungkin ya dikatakan masih ada sisi pembenaran, mereka berhak untuk disembah seandainya. Tapi sedikit pun juga mereka enggak ada. Ya, seandainya mereka kalau ada pohon, kalau ada angin kencang mereka bisa nangkis sendiri gitu ya. Ya, kuburan wali-wali yang telah meninggal, seandainya ada tanah longsor mereka bisa apa? Tetap tegak misalnya. Mereka tidak ikut-ikutan longsor, atau kalau bisa apa? Bisa terbang kuburannya, pindah gitu ya. Seandainya. Tapi ternyata tidak. Ya, maka ini menunjukkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka sama sekali tidak memiliki keistimewaan dari sisi uluhiyah. Nah, maka kemudian beliau menjelaskan di sini, apabila keadaan Tuhan-Tuhan itu demikian, maka sungguh sangat bodoh, batil dan zalim apabila menjadikan mereka sebagai ilah, sesembahan dan tempat meminta pertolongan. Ini akal yang sehat akan senantiasa seperti itu. Ya, kalau mereka sendiri nggak bisa mengurusi diri mereka, menyelamatkan diri mereka sendiri, tidak bisa menciptakan, bahkan mereka yang diciptakan, dirawat dan seterusnya, maka orang yang nyembah adalah orang yang apa? Sangat bodoh, zalim. Ini bukti yang pertama. Ya, sekali lagi mereka tidak berhak disembah karena mereka sama sekali tidak memiliki keistimewaan dari segi uluhiyah. Sedangkan bukti yang kedua, ya, yang menegaskan bahwasanya menyembah selain Allah itu adalah batil
Sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, pencipta yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Jadi telah kita bahas panjang lebar tatkala menjelaskan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya, silakan lihat ulang di halaman 143 sampai 147. Dalil-dalil yang sangat jelas tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyah. Nah, orang-orang musyrik sudah mengakui Allah satu-satunya Tuhan, pencipta, penguasa, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Demikian pula mereka juga mengakui bahwa hanya Dialah, hanya Allah lah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azab-Nya. Maka ini mengharuskan pengesaan uluhiyah, penghambaan, sebagaimana mereka mengesahkan rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tatkala mereka sudah mengakui Allah lah Tuhan yang menguasai, yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, maka sepatutnya mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pantas. Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur segala urusan, maka sepatutnya mereka orang-orang musyrik itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain hal kalau mereka masih belum tahu siapa Tuhannya. Kalau mereka masih mencari-cari Tuhan misalnya, nggak tahu siapa Tuhannya misalnya. Sehingga apa? Sehingga mau nyembah siapa? Tetapi karena mereka sudah faham Tuhan mereka adalah Allah, lantas mengapa mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, nah ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua bukti kebatilan orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Berikutnya, tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ini insyaallah mungkin sering atau pernah ya kita sampaikan, pernah kita singgung bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berkonsekuensi mengharuskan tauhid uluhiyah. Adapun dalilnya, kita bisa melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Perhatikan. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Rabb kalian. Beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, Allah yang telah menciptakan atau menjadikan bagi kalian ini bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bangunan, dan Allah pula lah yang telah menurunkan air dari langit, maka Allah mengeluarkan dengannya minas samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Masya Allah, ayat yang sangat-sangat jelas dan tegas. Ya, bandingkan dengan ayat sebelumnya yang menegaskan bahwa yang disembah itu nggak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan keselamatan bagi orang lain maupun bagi dirinya, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, lihat ya, Allah menjadikan bahwasanya manusia wajib beribadah kepada siapa? Rabbukum atau Rabbakum.
Tuhan kalian. Dan Allah menjadikan apa? Dalil-dalil ketuhanan Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Alladzi khalaqakum. Tuhan kalian itu siapa? Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tuhan kalian siapa? Yaitu yang telah menjadikan bumi ini hamparan bagi kalian. Siapa Tuhan kalian lagi? Yaitu yang telah menurunkan apa? Air dari langit, yang dengannya tumbuh tumbuh-tumbuhan, tumbuh buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Maka dari itu wahai manusia, jangan sekali-kali kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Maka ini ayat yang sangat jelas sekali. Allah menjadikan rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, sebagai dalil atas perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Ini yang dimaksud apa? Tauhid rububiyah melazimkan, mengharuskan, berkonsekuensi tauhid al-uluhiyah. Kemudian tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Baik, kita bacakan apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk bertauhid uluhiyah, yaitu menyembah dan beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah. Ini ya. Jadi Allah jadikan tauhid rububiyah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, ketuhanan Allah sebagai dalil wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah. Ini maksudnya. Ya, yaitu penciptaannya terhadap manusia dari yang pertama hingga yang terakhir. Penciptaan langit dan bumi serta seisinya. Diturunkannya hujan, ditumbuhkannya tumbuhan-tumbuhan, dikeluarkannya buah-buahan yang menjadi rezeki bagi para hamba. Maka sangat tidak pantas bagi mereka apabila menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya dari benda-benda ataupun orang-orang yang mereka sendiri mengetahui bahwa ia tidak bisa berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut di atas dan lainnya. Ya, jadi sangat tidak pantas tatkala Allah yang memberi rezeki kita, yang menjadikan segala macam kenikmatan ini bisa kita nikmati, lalu kita beribadah tidak kepada Allah semata. Ya, tentu tidak pantas. Namun ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, maka banyak kaum muslimin yang masih terjerumus kepada kesyirikan. Ya, bahkan sesuatu yang telah jelas-jelas apa? Ketika mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa berupa hasil panen, berupa hasil ikan yang mereka dapatkan di lautan, lalu mereka bersyukurnya dengan cara apa? Mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ini karena apa? Ketidaktahuan, kejahilan, kebodohan. Maka tugas kita lah mengajarkan, menyampaikan dakwah kepada mereka bahwasanya kita ini sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur hanya kepada Allah, tidak memberikan persembahan-persembahan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ritual-ritual yang ada. Inilah hakikat dari at-tauhid. Nah, kemudian maka jalan fitrah untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Ini fitrah manusia ya, fitrah manusia. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita berbicara fitrah dari sisi manusia misalnya, dari sisi manusia. Kita tidak menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Tapi hanya sebagai permisalan semata. Ketika kita misalnya diberi nikmat oleh seseorang, diberi hadiah,
diberikan berbagai macam bantuan dan lain sebagainya. Maka yang pantas menurut fitrah, kita berterima kasih kepada siapa? Kepada yang memberikan kita, yang memberi kita. Ya, maka amat sangat zalim kalau kita diberi hadiah oleh seseorang lalu kita berterima kasihnya kepada orang lain. Ya, kita diberi hadiah oleh kawan kita A misalnya, lalu kita apa? Mengucapkan terima kasih, bahkan membalas kepada teman kita yang B yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kita. Nah, itu apabila sesama manusia. Orang kan mengatakan apa? Zalim. Ada yang mengatakan enggak zalim? Ada yang mengatakan biasa. Orang-orang akan sepakat mengatakan orang ini tidak tahu terima kasih. Yang ngasih A kok makasihnya ke B. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya satu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Orang tadi mungkin hanya memberikan sekali bantuan saja. Hanya memberikan sekali manfaat saja. Tapi kalau kita memberikan permintaan, mengucapkan terima kasih kepada bukan yang memberikan bantuan kepada kita, kita akan dikatakan orang yang tidak tahu sopan santun, tidak punya rasa terima kasih sama sekali. Padahal baru sedikit yang diberikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sejak lahir ya sampai saat ini senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Lalu ternyata kita ketika berterima kasih, bersyukur, beribadah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Bayangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita segitu banyaknya, tak terhingga. Bahkan Allah katakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung nikmat Allah, enggak mampu kalian menghitungnya. Namun ternyata tatkala beribadah kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini artinya kebanyakan kaum muslimin yang masih berbuat kesyirikan itu sudah keluar dari fitrahnya. Tidak bisa menggunakan akalnya dengan jernih. Ya, tidak bisa menggunakan logikanya dengan jernih. Sudah melenceng dari fitrahnya. Maka Islam agama fitrah, senantiasa selaras dengan akal dan logika. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal dan logika. Nah, kemudian maka jalan fitrah untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya serta sumber kemanfaatan dan kemudaratannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Iya. Ya, secara asal tatkala kita sudah memiliki akal, memiliki daya nalar, kita akan merenung. Minimal kita ini merenung. Kita ini siapa yang menciptakan? Kok bisa ada? Lalu kita ada di dunia ini untuk apa? Minimal manusia pasti pernah berpikir demikian. Ada yang nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Aku itu urip gaya apa sih? Ada yang nggak pernah? Pasti pernah. Ya, di suatu keadaan dalam kehidupan kita pasti kita pernah merenung. Apalagi kalau kita melihat alam yang sangat luar biasa indahnya, kita merenung ciptaan siapa ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan mungkin nggak usah jauh-jauh, di dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian melihatnya?
tangan ini kok bisa gini ya? Ini padahal nggak ada kabelnya Pak ya, nggak ada baterai, nggak ada kabel ya. Kemudian bagaimana ini kok bisa saling terkoneksi, saling, subhanallah. Di dalam diri kita sendiri aja kalau kita merenung ya, dan pasti kita mengakui adanya Tuhan ya, sampai pun Fir'aun, dan ini pernah sudah kita bahas ya, setelah melihat tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pasti mengakui eksistensi Tuhan, ada Tuhan. Kita tercipta ini bukan dengan sendirinya, bukan tiba-tiba, ada yang mengatur. Dan ditambah lagi dengan ayat-ayat Quran, semakin menegaskan bahwa yang mengatur kita, menciptakan kita, berizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu apa? Kita pun apa? Menunjukkan rasa terima kasih, bersyukur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Sederhana. Manusia merenungi asal muasalnya dari mana? Dari Allah. Nah, kalau begitu, ia pun hanya menyembah, beribadah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ini ya. Maka setelah itu berpindah kepada cara-cara bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya, cara-cara yang bisa membuat Allah ridha serta menguatkan hubungan antara dirinya dengan Rabb-nya. Maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Ini sekali lagi penegasan, kalau orang sudah benar-benar mengakui Tuhannya adalah Allah, maka nggak ada pilihan lain, dia harus beribadah hanya kepada Allah. Ini fitrah. Karena itu Allah berhujjah atas orang-orang musyrik dengan cara ini. Perhatikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 102. Allah taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Ya, itulah Allah, Tuhan kalian. Tidak ada ilah selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka beribadahlah hanya kepadanya. Dan Dia, yaitu Allah, memelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 102. Ya, maka pada ayat ini Allah menjadikan hujjah atas orang-orang musyrik dengan menegaskan bahwasanya Allah adalah Tuhan kalian. Tidak ada sekutu, tidak ada ilah selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka beribadahlah hanya kepadanya. Nah, kemudian dia berdalil dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyahnya atas haknya untuk disembah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Arti liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, adalah mentauhidkanku dalam ibadah, mengesakanku, mengesahkan Allah dalam ibadah. Seorang hamba tidaklah menjadi muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, hanya dengan mengakui tauhid rububiyah semata, hanya mengakui Tuhannya adalah Allah semata, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah, tetapi hal ini tidak membuat mereka masuk dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW memerangi mereka, padahal mereka mengakui bahwa Allah lah sang pencipta, pemberi rizki yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Intinya sangat jelas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau seandainya mengakui Allah itu Tuhan kita saja, ini cukup menjadikan seorang itu muslim, tentu orang-orang kafir Quraisy tidak akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengusir
dan membenci kaum muslimin. Wong sama kok. Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengakui Tuhan mereka adalah Allah. Orang-orang kafir Quraisy mengakui Tuhan mereka adalah Allah. Sama, tidak ada perbedaan. Tetapi yang membedakan adalah ibadahnya, tauhid uluhiyahnya. Tatkala Allah atau Rasulullah SAW hanya beribadah kepada Allah, maka disinilah letak kebencian orang-orang musyrik. Mereka enggan, mereka tidak mau untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka tidak mau untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Nah, inilah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka mengakui Tuhan mereka Allah tidak ada manfaatnya. Belum cukup untuk menjadikan seseorang sebagai seorang muslim muwahhid. Nah, dan di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah atau kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepadanya. Pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, minta pertolongan. Ini semua macam-macam ibadah. Ya, dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam, semua itu wajib secara akal, syara', yaitu secara syar'i dan fitrah, agar ditujukan khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ya. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid uluhiyah inilah yang paling inti dari ketiga tauhid yang ada. Ya. Katakanlah seseorang sudah bertauhid dengan tauhid uluhiyah, maka sebenarnya secara otomatis ia telah mengakui dua tauhid yang disebutkan tadi. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Makanya sebenarnya ada penjelasan tentang masalah ini selain dari di halaman 156 ya. Coba kita ulangi lagi. 156 yang tercetak tebal tertulis apa? Tauhid rububiyah mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah. Ya, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Lalu bagaimana dengan tauhid uluhiyah? Kalau tauhid uluhiyah yang kita letakkan di depan, artinya kalau tauhid uluhiyah ini yang awal seorang hamba melakukannya, maka tauhidul uluhiyah yatadhammanu tauhidar rububiyah. Artinya kalau orang sudah bertauhid uluhiyah, maka secara otomatis dia juga telah bertauhid rububiyah. Ini suatu hal yang apa? Saling melazimkan. Makanya dikatakan apa? Gerbang. Ya, di halaman 157. Perhatikan. Sebelum ayat. Ini termasuk di antara kata-kata yang sangat sangat jelas ya. Maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Ya, perumpamaan yang sangat jelas ini. Apa artinya? Tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Pertanyaan, yang di dalam gerbang itu tauhid apa? Uluhiyah. Yang di dalam gerbang tauhid uluhiyah. Gerbangnya tauhid rububiyah. Ya, sehingga ketika seorang sudah bertauhid uluhiyah, otomatis dia sudah melewati gerbang tauhid rububiyah. Tapi kalau orang hanya masuk di tauhid rububiyah, belum tentu dia tauhid uluhiyah. Jadi baru pintu gerbang, pengenalan. Ya, ada kalanya orang berhenti di pintu gerbang ini, stop. Dia nggak mau nerusin tauhid uluhiyah. Karena akal fitrahnya sudah rusak misalnya. Karena syubhat-syubhat. Dia hanya sekedar mengenal Allah, Tuhannya.
sampai di depan gerbang saja, tapi nggak masuk. Ada dan banyak. Tapi orang kalau sudah masuk gerbang tauhid uluhiyah, secara otomatis dia juga sudah melewati tauhid rububiyah. Ya, maka dari itu tauhidur rububiyah, orang yang sudah lewat gerbang harusnya ya langsung masuk. Kan begitu. Ya, harusnya sudah masuk dia, tinggal sedikit lagi dia sudah masuk Islam. Sudah masuk, tidak usah ditanya apakah sudah lewat tauhid rububiyah, apakah sudah mengakui tauhid rububiyah, otomatis sudah apa? Sudah mengakui tauhid rububiyah. Nah, ini dua kaitan yang sangat-sangat kuat sekali. Nah, jadi ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang apa? Tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Adapun setelahnya pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat, ya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena ini pembahasan tersendiri ya, dan sekedar apa pengenalan ya, sekedar prakata singkat pertentangan antara orang-orang musyrik yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bertauhid. Ini ada pada masalah tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita membahas tauhid uluhiyah, maka ini larinya kita akan apa? Banyak bersitegang dengan mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Mereka-mereka yang mengagungkan kuburan. Mereka-mereka yang suka dengan jimat. Mereka-mereka yang percaya dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan, khurafat. Mereka yang percaya dengan segala macam kesialan-kesialan. Mereka yang percaya dengan hitung-hitungan bulan, hitung-hitungan hari. Mereka yang percaya dengan berbagai macam. Ini nanti kita akan bersinggungan dengan itu. Mau tidak mau. Ya, mau tidak mau kita akan bersinggungan dengan hal tersebut. Tauhid uluhiyah. Adapun tauhidul asma'i was sifat, maka ini pertentangan yang ada itu biasanya adalah antara ahli bid'ah, yaitu mereka yang salah dan menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau kita simpulkan sedikit, tauhid uluhiyah akan bahas tentang kesyirikan. Adapun tauhid al-asma wa sifat akan bahas tentang kebid'ahan. Ini identik. Ya, meskipun di tauhid uluhiyah sendiri ada amalan-amalan bid'ah. Ya, tetapi apa? Konsentrasinya kepada syirik dan tauhid. Adapun tauhid al-asma wa sifat, maka kebanyakan konsentrasinya adalah antara sunnah dan bid'ah. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tauhid al-asma wa sifat. Wallahu taala alam. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Biasanya kalau isaknya maju atau ya maju, kita 45 menit itu belum jam 8. Ya, Masya Allah. Ini kita baru 45 menit sudah jam setengah 9. Ya, biasanya kita kajian 1 jam paling tidak, atau 50 menit. Ya, ini kalau kita paksakan nanti pada ngantuk nih ya. Ya. Jadi kita cukupkan sekian. Yang penting sedikit tapi kita bisa ngambil manfaat. Ya. Taib, silakan barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Para ulama berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat karena apa? Nggak mau sholat karena apa? Berbeda. Hah? Iya, nggak mau sholat karena apa? Kalau tidak mau sholat karena tidak meyakini wajibnya sholat, maka para ulama sepakat kufur. Wajib sholat? Enggak wajib.
Misalnya, sholat ini rukun Islam loh. Enggak. Maka para ulama sepakat kufur. Ya, sampai pun orang yang melakukan sholat, sholatnya sholat, tapi dia meyakini sholat itu tidak wajib. Ya, orangnya sholat tapi sebenarnya sholat itu nggak apa-apa. Tapi saya sholat aja. Jadi seperti itu ya. Maka ini pun juga sama. Mengapa? Karena dia telah menentang syariat Allah. Karena dia telah menentang ayat-ayat Allah SWT. Mengingkari kewajiban-kewajiban Allah. Mengingkari hukum Allah. Kafir. Ini cara apa? Umum loh ya. Kita nggak mengkafirkan fulan kafir, tidak. Tapi barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Adapun orang yang tidak sholat karena malas, panjang. Sebagian para ulama berpendapat tetap kafir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Memisah antara seorang muslim dan seorang yang terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran tatkala ia meninggalkan salat. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Ya, al-ahad, janji, perbedaan pemisah antara kita orang-orang Islam dengan mereka adalah salat. Maka siapa yang meninggalkannya, ia telah kafir. Pokoknya meninggalkan salat kafir. Ini sebagian para ulama, jumhur para ulama. Adapun sebagian para ulama yang lainnya tidak. Ya, selama dia masih beriman, tidak jatuh kepada kesyirikan, maka dia tidak sampai kafir. Intinya panjang, ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kataku, oke. Hujjah itu bukti. Ya. Hujjah itu gampangnya bukti. Allah menjadikan bukti ya atas orang-orang musyrik dengan cara ini. Secara gampangnya ya bukti. Ada yang bisa memberikan masukan apa hujjah itu yang argumentasi? Bisa beralasan. Ya, alasan, argumentasi, bukti, ya semakna dengan itu. Ya, jadi Allah beralasan atau berargumentasi atas orang-orang musyrik dengan cara ini. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menetapkan Rabb kalian. Demikianlah Tuhan kalian, la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu. Maka inilah argumentasi Allah atas wajibnya tauhid uluhiyah. Karena apa? Allah itu Tuhan kalian, maka kalian harus sembah Allah. Ini mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Tayyib, ada lagi yang disampaikan? Tidak ada? Akhwat, ada yang disampaikan? Tidak ada ya? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.